Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah cintai, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan malam ini. Kembali kita akan membahas tema tentang sirah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada bab di mana kemudian Halimah yang merupakan ibu susunya Nabi diizinkan oleh ibunda Nabi Aminah binti Wahab untuk membawa kembali putranya untuk dirawat kembali oleh keluarga Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kita masuk pada peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh dua malaikat. Dalam sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham dijelaskan. Qalat, berkata Halimah, faraja'na bihi, maka kami pun pulang ke kampung Bani Sa'ad bersamanya, bersama baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, maka demi Allah, innahu ba'da maqdimina bihi bi ashhur. Setelah beberapa bulan kami tiba di perkampungan kami, ma'a akhihi lafi bahmin lana khalfa buyutina. Nabi itu sedang mengembalakan kambing-kambingnya Bani Sa'ad bersama saudara sepersusuannya, yakni anak kandungnya Halimatus Sa'diyah. Idza atana akhuhu, tiba-tiba saudara sepersusuannya datang. Yashtaddu, dengan panik, dengan tergesa-gesa. Faqala li, dan anak dari Halimah itu berkata kepada Halimah, wali abihi, dan kepada ayahnya, kepada suami Halimah. Apa kata saudara sepersusuannya baginda Nabi Muhammad? Beliau berkata, dzaka akhil Quraisy, saudaraku dari Quraisy, qad akhadahu rajulani, telah diambil oleh dua orang laki-laki. Alaihima thiyabun biyadun, yang kedua laki-laki itu memakai pakaian serba putih. Fa'adja'ahu, lalu keduanya membaringkan saudaraku Quraisy itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa bat'nahu, kemudian dibelahlah perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuma yasuqanihi, dan keduanya mengaduk-aduk perut yang telah dibelah oleh dua orang itu. Jadi bayangkan ketika ibu merawat anak orang gitu ya. Tiba-tiba anak kita yang sepantar dengan anak yang kita rawat itu pulang. Kemudian ngadu sama kita. Bu, saudara saya dari Quraisy telah diambil orang. Dua-duanya memakai pakaian serba putih. Setelah diambil, dibaringkan, terus perutnya dibelah. Terus perutnya diaduk-aduk. Kira-kira bagaimana respon kita? Panik. Bahkan lebih khawatir karena ini anak orang lain yang diberikan amanah kepada kita untuk merawatnya. Hadirin yang dicintai oleh Allah, dalam kitab yang lain, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau tadi di dalam sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, itu beberapa bulan setelah mereka kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Berarti peristiwa pembelahan dada itu terjadi ketika Nabi berusia 2 tahun lebih beberapa bulan. Tapi kalau di dalam kitab yang lain, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri, peristiwa ini terjadi pada saat Nabi berusia 4 atau 5 tahun. Wa hakadha baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'd.
Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah ketika beliau dirawat di perkampungan Bani Sa'ad, hatta idza kanatis sanatur rabi'ah, yaitu kira-kira ketika kemudian beliau berusia 4 tahun, awil khamisah, atau kira-kira berusia 5 tahun, min maulidihi, dari masa kelahirannya, waqa'a haditsu syaqqi sadrihi, maka terjadilah peristiwa pembelahan dada itu. Kalau dibandingkan, kira-kira lebih, kalau dipikir dengan akal sehat, itu kira-kira lebih kuat pada kitab yang Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Karena ya, anak yang umurnya 4-5 tahun itu sudah bisa bicara, ya, sudah bisa ngadu ke orang tuanya. Kalau umur 2 tahun lebih sedikit ya belum bisa bahasa, ya, belum bisa bicara. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 236. An Anas ibni Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh malaikat Jibril, wa huwa yal'abu ma'a ghilman, dan beliau saat itu sedang bermain-main bersama anak-anak yang lain, anak-anak sepantarannya. Fa akhadahu, maka kemudian beliau diambil. Fasara'ahu, lalu kemudian beliau direbahkan, dibaringkan. Fasyaqqa an qalbihi, dan dibelah di dadanya. Fastakhrajal qalba, kemudian dadanya, hatinya itu dikeluarkan dari dada yang dibelah. Fastakhraja minhu, kemudian dadanya itu, dari dadanya itu dikeluarkan, ya, alaqah, segumpal darah. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian dari dalam hati beliau dikeluarkan lagi segumpal darah darinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, nomor 236, lanjutan dari hadis yang pertama tadi. Faqala, maka malaikat berkata, hadza khaddu syaitani minka, ini merupakan bagian setan dari dalam hatimu. Ketika dikeluarkan noktah tadi, ya, segumpal darah itu, kemudian malaikat berkata, ini bagian dari setan. Tsumma ghasalahu, kemudian dibasuh. Fi tostin min dhahabin, dicuci di dalam wadah dari emas. Kemudian bima'i zamzam, isi wadahnya itu air zam-zam. Jadi dicuci dalam wadah emas dengan air zam-zam, hatinya Nabi. Kemudian thumma la'amahu thumma a'adahu, kemudian hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun mengembalikannya lagi. Kemudian dijahit fi makanihi, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Waja'a ghilman, datanglah anak-anak yang tadi main bersama Nabi. Yas'auna ila ummihi, lalu mengadakan aduan, ngadu sama ibu susunya. Yakni dhi'rahu, yaitu ibu yang menyusuinya. Maknanya pun Halimah. Datanglah anak-anak ketika menyaksikan Nabi Muhammad dibaringkan, dibelah dadanya dijahit gitu, ya. Datang ngadu, "Bu," gitu, ya, "Muhammad sedang mengalami kejadian pembelahan dada." Faqalu, maka mereka berkata, "Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, qad qutila, telah dibunuh," kata anak-anak itu. "Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, qad qutilu, telah dibunuh." Fastakbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang menyambut beliau, dan saat itu beliau sedang kaget, ya, ketakutan, wajahnya pucat. Qala Anas, berkata Anas, wa qad kuntu ar'i athara dzalik, maka Anas bin Malik melihat bagian dadanya Nabi bekas dibelahnya itu.
al-mihyati fi sadri, yang ada di dalam dada beliau, yang bekas jahitan itu diperlihatkan kepada Anas bin Malik. Hadirin yang dicintai oleh Allah, dalam redaksi hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 16990, An Utaibah ibni Abdis Sulami, dari Utaibah bin Abdis Sulami, annahu, sesungguhnya beliau, haddatsahu, mengabarkan kepada mereka, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, sa'ala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, laki-laki itu berkata, kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah, kejadian apa yang pertama kali menimpa engkau ya Rasulullah? Maknanya pun kejadian gaib apa? Ya, jauh sebelum Nabi itu menerima wahyu, kira-kira ada kejadian apa yang menimpa Nabi? Maka Nabi menjawab, beliau bersabda, kanat hadinati min bani Sa'di ibni Bakr. Kejadian yang menimpa beliau adalah dikala beliau dalam pengasuhan di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakr. Fantalaqtu ana, aku bertolak, saya bertolak pergi. Wa ibnullaha, dan anak dari ibu susunya, fi bahnilana, pada area tempat kami menggembalakan kambing-kambing kami. Walam nahuz ma'ana zadan, tetapi kami belum sempat membawa bekal, lupa membawa bekal yang disiapkan oleh ibu susu mereka. Faqultu, maka Nabi berkata, ya akhi, wahai saudaraku, saudara sepersusuanku, anaknya Halimah. Nah, kalau sudah bisa ngomong begini, ya kira-kira lebih make sense ya, lebih masuk akal pendapatnya Sofyan Rahman Al-Mubarakfuri, di mana kejadian ini terjadi pada usia Nabi 4 atau 5 tahun. Kalau 2 tahun lebih beberapa bulan tuh kira-kira ya belum paham ya, belum bisa bicara. Ya akhi, izhab, pergilah. Fa'tina bizadin min indi ummina, dan ambillah bekal yang telah disiapkan oleh ibu kita. Fantalaqa akhi, maka saudaraku berangkat untuk ngambil bekal. Wa makastu 'indal bahmi, dan aku tetap menunggu di area penggembalaan. Fa aqbala tayrani, tiba-tiba beliau diambil oleh 2 burung tayrani. Abiyadani, yang warna burungnya itu putih. Ceritanya beliau, ka'annahuma nasrani, seperti seakan-akan burung elang. Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang di antara 2 burung itu, li sahibihi, kepada sahabatnya, awwa, apakah ini orangnya? Qala, maka temannya berkata, na'am, iya, ini orangnya. Fa'akhbala yabtadirani, maka keduanya bergegas untuk menangkap beliau, menangkap Nabi. Fa'akhadhani, dan membawanya. Kemudian fabatahani ilal qafa, kemudian beliau dibaringkan, fasyaqqa batni, kemudian dibelahlah perutnya. Thumma istakhraja qalbi, kemudian dikeluarkanlah hatiku. Fasyaqqahu, kemudian hatinya itu dibelah. Fa akhraja minhu, setelah hatinya dibelah, dikeluarkan dari dalam hati itu alaqataini saudawaini, noktah warnanya hitam. Kemudian ya, i'tini bima'i thalji, kata salah seorang di antara 2 malaikat itu, i'tini bima'i thalji, ambilkan kepadaku salju, air salju. Faghasala bihi jawfi, kemudian dibasuhlah hatinya itu dengan air salju. Thumma qala, kemudian kembali berkata malaikatnya itu, i'tini bima'i baradin, ambilkan air dingin. Faghasala bihi qalbi, maka dibasuhlah hatinya Nabi dengan air dingin itu. Thumma qala, kemudian berkata lagi malaikat, i'tini bis-sakinah, ambilkan sakinah, ambilkan ya, rasa ketenangan.
Fadarraha fi qalbi. Lalu ketenangan sakinah itu ya disemaikan dalam dadanya Nabi. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi. Kemudian berkatalah salah seorang di antara keduanya kepada sahabatnya itu, hishu fahasahu wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah. Lalu tutuplah kembali dan dikunci, distempel dengan stempel nubuah, stempel kenabian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, ini peristiwa gaib, peristiwa luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 4 sampai 5 tahun menurut Safi Rahman Al-Mubarakfuri, dan di usia 2 tahun lebih beberapa bulan menurut Imam Ibnu Hisham. Kita harus mengimani hal ini sebagai bagian dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dijelaskan ya dalam sirah Ibnu Hisham. Qalat, berkata Halimah, fa kharajtu ana, maka aku keluar, wa abuhu, dan ayahnya, suaminya Halimah, bergegas ketika mendengar aduan dari anaknya bahwa Muhammad, anak yang disusuinya, dibelah dadanya. Beliau bergegas untuk keluar. Nahwahu, untuk mencarinya. Fawajadana qa'iman, dan kami menemukan dia sedang qa'iman, berdiri. Muntaqa'a wajhuhu, dengan wajahnya yang pucat karena habis dioperasi sama malaikat, diambil dadanya untuk dibersihkan. Qalat, berkata pula Halimah, faltazamtuhu, maka aku pun memeluknya. Waltazamahu abuhu, dan turut memeluknya pula ayahnya, suaminya Halimah. Faqulna lahu, maka kami pun berkata kepadanya, malaka ya bunayya, malaka ya bunayya, apa yang terjadi wahai anandaku, apa yang telah terjadi wahai anakku. Qal, maka Nabi menjawab, ja'ani rajulani, ja'ani, datang kepadaku, rajulani, 2 orang laki-laki, alaihima thiyabun bidun, keduanya memakai pakaian yang serba putih. Fa'adja'ani, maka kemudian mereka menangkapku dan membaringkanku. Wa syaqqa batani, lalu membelah perutku. Faltamisa fihi syai'an, lalu mencari-cari sesuatu. La adri ma huwa, apa, aku pun enggak tahu apa yang mereka cari itu. Qalat, berkata Halimah, faraja'na bihi ila khiba'ina, maka kami pun segera pulang ke kediaman kami, ke rumah Halimah, saking paniknya. Tapi mereka bersyukur Muhammad, anak yang mereka rawat, selamat, ya. Tidak dibunuh seperti yang telah dikabarkan oleh anak-anak yang bermain bersamanya. Maka Halimah ketakutan. Mereka bermusyawarah, Halimah dan Abu Kabsyah, suami daripada Halimatus Sa'diyah, bermusyawarah untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada keluarganya karena khawatir kalau terjadi apa-apa terhadap diri Rasulullah. Qalat, berkata Halimah, wa qala li abuhu, maka berkata kepadaku abuhu, ayahnya Nabi, yakni suami dari ibu susunya. Ya Halimah, wahai Halimah, kata suami Halimah, wahai Halimah, laqad khasyitu an yakuna hadzal gulam qad usiba. Aku khawatir terhadap apa yang menimpa anak ini. Fa'alhiqihi bi ahlihi. Sebaiknya segera saja kita kembalikan kepada keluarganya. Qabla ayyadhar dzalika bihi. Sebelum kalau ternyata dia punya penyakit, sebelum penyakitnya makin nampak, makin parah. Mungkin sekarang masih sedikit gejalanya, kita bisa kembalikan langsung. Khawatir kalau penyakitnya semakin parah dan akan terlihat oleh keluarganya. Maka yuk kembalikan sekarang. Kemudian dalam kitab sirah, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri dijelaskan, wa khasyitu alaihi Halimah. Maka Halimah merasa sangat ketakutan. Ba'da hadhil waq'ah, setelah waktu pembelahan dada ini, hatta raddadathu ila ummihi, sampai
beliau mengembalikan kepada ibundanya. Fakana 'inda ummihi, dan ketika beliau dikembalikan kepada ibunya, setelah dikembalikan hidup bersama ibunya, ila an balagha sitta sinin, maka Nabi itu hidup di sisi ibundanya bersama ibundanya ila sampai an balagha sitta sinin, sampai usia beliau menginjak umur 6 tahun. Jadi kira-kira berapa tahun Nabi kembali kepada ibu? Waktunya berapa lama itu? Ini kan dikembalikan kepada ibundanya, kalau dikembalikan umur 4 tahun berarti sama ibunya berapa tahun? 2 tahun. Kalau dikembalikan umur 5 tahun berarti sama ibunya cuma setahun. Insya Allah. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya. Ketika beliau ditinggali ibundanya dan diasuh kakek. Karena beliau hidup bersama ibundanya dalam waktu yang amat sangat singkatnya. 2 atau 1 tahun saja. Baik, kita masuk ke kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Anna umma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aminah binti Wahab, tuwaffiyat, wafat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu sitta sinin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu usianya 6 tahun. Bil Abwa, Aminah meninggal di daerah, di desa namanya Abwa. Di mana Abwa itu? Baina Makkah wal Madinah, satu desa yang letaknya di antara Mekah dan Madinah. Kanat qad qadimat bihi ila akhwalihi min Bani Adi. Jadi ketika mereka datang untuk mengunjungi akhwalihi min Bani Adi, ya, paman-paman beliau, kholi, paman dari pihak bapak. Kalau paman dari pihak ibu, ammi. Min Bani Adi ibn Najjar, dari Bani Adi bin Najjar. Karena ya, Abdullah dimakamkan di mana? Masih pernah kita bahas, masih ingat? Di Yathrib, di Madinah, dan beliau dirawat oleh keluarga, karena dulu simbah buyutnya Nabi ya, yang bernama Hashim ya, pernah memiliki istri ya, di Yathrib, di Madinah, maka beliau dirawat oleh keluarga istri beliau. Tuziruhu iyyahum, maka Aminah ingin mengajak berziarah. Tuziru iyyahum, mengunjungi mereka, berziarah kepada mereka. Famatat, dan beliau wafat. Wahia roji'atun bihi ila Makkah, dan beliau wafat ketika roji'atun, ketika kembali ila Makkah, menuju Makkah. Wara'at Aminah, dalam kitab yang lain, dalam Sirah Nabawiyah karya Safi Rahman Al-Mubarakfur. Wara'at Aminatu wafa'an li dzikra zawjiha. Aminah merasa perlu untuk mengenang suaminya. Ar-rahili, mohon maaf. Antazura qabra, dan beliau menginginkan untuk berziarah ke kuburnya. Bi Yathrib, yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah. Fa kharajat, maka beliau keluar, beliau berangkat min Makkah, dari Makkah. Qati'atan rihlatan tablughu 500 kilometer. Maka beliau berangkat yang jaraknya dari Mekah menuju Yathrib itu tablughu, mencapai jarak 500 kilometer, 500 kilo. Dari mana ke mana itu? Dari Godrian sampai Jakarta ya, kurang lebih 500 kilo. Wa ma'aha waladuhal yatim, dan turut bersamanya akan dia ajak anaknya yang yatim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khadimatuha, dan pembantu perempuannya yang bernama Ummu Aiman. Jadi Nabi itu punya pembantu perempuan namanya Ummu Aiman, pembantu daripada ibundanya Aminah binti Wahab. Wa qayyimuha Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib pun mendukung rencana itu.
Famakathat syahran, dan setelah beberapa bulan ya, singgah di Yathrib, thumma qafalat, kemudian kembali lagi. Wa baina ma hiya raji'atan, dan ketika beliau kembali dalam perjalanan kembali dari Madinah ke Mekah, idza yulahiqu hal marad, beliau terserang penyakit. Aminah binti Wahab terserang penyakit. Famatat, maka beliau wafat bil Abwa, di daerah Abwa, baina Makkah wal Madinah, yang Abwa itu letaknya di antara Mekah dan Madinah. Karena kalau di padang pasir itu rawan terkena penyakit radang otak. Apa nama penyakitnya, Mas? Meningitis. Maka kita kalau mau haji atau umroh kan harus vaksin gitu. Baik, kita saksikan video makamnya ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Abwa. Kalau kemarin kita lihat. Oke guys, sekarang saya hampir nyampe Abwa ya. Sebentar ya. Abwa. Kok malah dimatiin. Oke guys, sekarang saya hampir nyampe Abwa ya. Al-Abwa, beloknya itu sekitar 200 meter lagi. Kalau kita muter arah itu ke Masturah. Nah, ini jalan tolnya lihat ya. Sepi banget guys. Ingat perjuangan Rasulullah ya dulu dari Mekah ke sini, Masya Allah, tabarakallah. Ini beloknya kemana kita ke sana? Ke sana ya, itu ada mobil berhenti tuh 2 di sana tuh. Iya. Ini asli jalannya lurus banget, lurus, nggak nemu belokan, cuman baru di sini nih nemu belokan. Pokoknya ikutin terus, alhamdulillah ya. Nah, ini makamnya ya, hanya dibatasi bebatuan. Makam ibunda Nabi Muhammad SAW, walaupun perjuangannya untuk nyampe ke sini, saya harus melewati beberapa bukit dari sana ya, dari yang paling kecil sampai besar sini. Dan ternyata makamnya itu sangat sederhana dan hanya pakai batu begitu ya. Oke guys, Oke, cukup ya. nyampe Abwa. Ya, di sana begitu, makamnya hanya ditandai dengan batu. Ya, khawatir nanti disembah. Ini pemerintah Saudi itu sangat ketat ya, masalah seperti itu. Maka banyak sekali objek-objek yang bersejarah itu diselamurkan supaya tidak menjadi sarana kesyirikan. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan lagi. Setelah ibunya meninggal, Nabi diasuh oleh siapa? Oleh simbahnya Nabi. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jaddihi. Adalah Rasulullah SAW ya, diasuh bersama dengan jaddihi, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib ibni Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Wa kana yudha'u li Abdul Muttalib firash. Dan kata Ibnu Ishaq, Abdul Muttalib itu memiliki satu karpet kehormatan, satu permadani kehormatan, fi dhillil Ka'bah, di dekat naungan Ka'bah itu ya. Jadi ada karpet yang dikhususkan di dekat Ka'bah itu khusus untuk Abdul Muttalib. Kita tahu Abdul Muttalib itu pemimpinnya Quraisy ya, ketika itu. Kita pernah bahas bahwa siapa raja yang mau menghancurkan Ka'bah? Abraha ya, sempat berdialog dengan Abdul Muttalib sebelum Abraha itu masuk untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fakana banuhu yajlisuna haula firashihi dzalik. Fakana banuhu, dan anak-anak daripada Abdul Muttalib ini yajlisuna haula firashihi dzalik. Duduknya itu di sekeliling karpetnya.
Jadi nggak ada anak-anaknya satupun yang berani duduk di atas karpet atau permadani yang dikhususkan untuk Abdul Muthalib. Jadi duduknya melingkar di luar daripada area permadaninya Abdul Muthalib. Hatta yakhruja ilaihi, sampai Abdul Muthalib itu keluar untuk duduk di situ. La yajlisu alaihi ahadun min banihi, tidak ada satupun daripada anak-anaknya yang berani duduk di permadani itu. Ijlalan lahu, saking demikian tempat itu menjadi tempat yang sangat terhormat bagi Abdul Muthalib. Sampai satu ketika qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti, datanglah satu hari baginda Rasul, wa huwa gulamun jafrun, dan pada saat itu beliau masih kecil, umur 6 tahun ya, ditinggal ibu masih, kalau sekarang kelas berapa itu? Kelas TK. TK 0 besar, lari-lari datanglah Nabi. Hatta yajlisa alaihi, sampai Nabi itu duduk di atas permadaninya milik Abdul Muthalib. Namanya anak kecil ya. Fayahudu a'mamuhu, maka pakde-pakdenya itu berusaha untuk ngambil anak ini. Nggak boleh duduk di situ. Nah, itu punyanya kagungannya Simbah. Nggak boleh duduk di situ. Liyuakhiruhu anhu, ya. Pengen diambil supaya kemudian tidak duduk di situ. Fayaqulu Abdul Muthalib, maka berkatalah Abdul Muthalib, idza ra'a dzalika minhum, ketika Abdul Muthalib melihat pakde-pakdenya, anak-anaknya itu berusaha untuk mengambil cucunya Muhammad. Apa kata Abdul Muthalib? Da'u ibni, biarkanlah anakku itu, biarkanlah anakku Muhammad itu. Fa wallah, karena demi Allah, inna lahu la sya'nan, besok dia akan menjadi orang yang terhormat. Dia akan menjadi orang besar. Ini firasat mbahnya. Ini sejak kecil mbahnya sudah berfirasat, besok ini cucuku akan menjadi orang yang terhormat, akan menjadi orang yang besar. Tsumma yujlisuhu ma'ahu 'alal firash, maka cucunya ini diajak untuk duduk bersamanya di atas karpet kehormatan itu. Wa yamsahu dhahrahu biyadihi, kemudian beliau membelai rambut cucunya itu dengan tangannya, dibelai-belai. Wa yasurruhu ma yarahu yasna', maka kemudian dia demikian senang terhadap apa yang telah diperbuat. Nah, ini begitu cintanya Simbahnya terhadap cucu yang sangat dicintainya ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak lama dengan Abdul Muthalib. Jadi dalam kitab sirah itu cuma sedikit keterangan interaksi ya, antara Nabi Muhammad dengan simbahnya. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin, dan ketika Rasulullah SAW sampai di usia 8 sinin, 8 tahun, halaka Abdul Muthalib, wafatlah Abdul Muthalib ibnu Hashim bin Hashim. Jadi berapa tahun Nabi diasuh simbah, Pak? 2 tahun. Mulai diasuh simbah umur 6 tahun, simbah wafat umur 8 tahun. Berarti si asuh simbah lamanya 2 tahun. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, haddatsanal Abbas, telah mengabarkan kepada kami Abbas Ibnu Abdullah bin Abdullah Ibni Ma'bad bin Ma'bad Ibni al-Abbas bin Abbas, an ba'di ahlihi, dari sebagian keluarganya, anna Abdul Muthalib, sesungguhnya Abdul Muthalib tuwaffiya, wafat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu 8 sinin, dan Rasulullah SAW ketika beliau Abdul Muthalib wafat umurnya baru 8 tahun. Setelah Nabi wafat, Nabi diasuh oleh siapa? Nabi diasuh oleh paman. Tapi dalam bahasa Jawa bukan Pak Lik loh ya, tapi Pak Di. Nabi itu punya 10, Abdul Muthalib punya 10 orang laki-laki. Yang pertama namanya Haris, sampai yang ke-10 namanya Abdullah. Nabi diasuh oleh Pak De yang mana?
Nabi diasuh oleh Pak D yang bernama Abu Talib. Jadi sebelum Abdul Muthalib wafat, Abdul Muthalib ini berpesan, besok kalau saya meninggal, yang akan mengasuh cucuku ini Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib memiliki sifat yang sangat penyayang dibandingkan dengan anak-anak Abdul Muthalib yang lain, plus Abdullah dengan Abu Talib ini satu ibu. Ya, ibunya sama. Sementara anak yang lain, 8 anak yang lain itu beda ibu. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa kana Abu Talib, dan adalah Abu Talib, huwa dia, Abu Talib itu alladzi yali amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah wali yang mengurusi urusan atau yang mengasuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddi, setelah kakeknya, setelah simbahnya wafat. Nah, kemudian bagaimana kisahnya ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya? Jam berapa sekarang? 18.54. Isya jam berapa? 59. Masih ada waktu ya. Nah, apa aktivitas Nabi sewaktu masih muda? Ketika diasuh paman, Nabi sadar ternyata Pak D-nya Abu Talib ini jika dibandingkan dengan Pak D yang lain termasuk Pak D yang miskin. Karena ada Pak D yang lebih kaya. Ada Abu Lahab. Abu Lahab itu lebih kaya. Bahkan dulu kita lihat sayangnya Abu Lahab senangnya Abu Lahab terhadap lahirnya Muhammad, sampai Abu Lahab membebaskan budaknya kan, namanya Thuwaibah itu, untuk ikut menyusui keponakannya. Tapi sayangnya Abu Lahab menjadi musuhnya Nabi. Nah, sadar diasuh oleh Pak D yang bukan orang kaya, akhirnya Nabi berusaha mandiri. Pertanyaannya, apa usahanya Nabi sewaktu masih muda? Yang pertama menggembala kambing, dan yang kedua berdagang. Ini 2 aktivitas yang penuh dengan nilai leadership, nilai kepemimpinan. Kita bahas dulu menggembala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomornya terlihat nggak Pak? Kecil ya. 2102. Mohon maaf, saya tidak copy paste tapi saya crop jadi kelihatan kecil sekali. Pelan-pelan ya, kita lihat dari tengah itu ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Kata Nabi apa? Ma ba'atsallahu nabiyyan, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa, kecuali ra'al ghanam. Para nabi itu sebelum jadi nabi pernah jadi penggembala kambing. Ra'al ghanam. Faqala ashabuhu, maka berkatalah sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar hadis Nabi ini. Faqala ashabuhu wa anta ya Rasul, termasuk andakah ya Rasul? Faqal, maka Nabi berjawab, na'am, iya, termasuk saya. Saya pernah jadi penggembala, kata Nabi. Kuntu ar'aha ala qiratu li ahli Makkah, dan aku mendapat bayaran upah sebesar beberapa qirat, keping dinar, dari li ahli Makkah, dari penduduk Makkah. Nabi itu pernah jadi penggembala. Dan kata Nabi, setiap Nabi sebelum jadi Nabi pasti pernah jadi penggembala. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik aktivitas menggembala? Sampai semua nabi sebelum jadi nabi kok jadi penggembala dulu, pastikan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Apa hikmah di balik aktivitas menggembala? Insyaallah kita bahas pertemuan selanjutnya, takut terpotong nanti nggak seru. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebutan. Waalaikumsalam. Dari Gracia siapa yang diusulkan? Belum masuk ya? Yang daftar tuh banyak banget kemarin tuh dokter-dokter. Belum ada. Ya orangnya belum tahu ya. Besok kan terakhir. Besok baru dapat 4 dokter. Banyak yang ditahan sama direkturnya, kasihan. Banyak yang ditahan sama kepala puskesmasnya. Kalau daftar kan banyak yang daftar petugas pusat juga. Ya nanti kalau semua masuk kan mereka pelayanannya terhambat mungkin. Jadi banyak yang nggak daftar, kasihan. Kalau yang umum mah banyak. Sekarang kan kloternya itu kan bertambah karena kita di YIA, pesawatnya kan lebih besar. Kloternya jadi bertambah 10,5. Nah, anggaran yang kita siapkan kan hanya untuk 9. Sehingga kemudian kalau harus membackup 10 kan nggak cukup uangnya. Makanya sharing ke kabupaten kota. Kabupaten kota yang disanggupi kabupaten kota itu ada 4 formasi umum dan 2 formasi kesehatan, sehingga itu mengurangi jatah provinsi yang diberangkatkan provinsi jadi 6 umum dan 9 dokter, 9 kesehatan gitu. Karena tadi ada penambahan jadi 10 kloter ya.